Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty. Pagi hari ini Liberty berada di kawasan cagar budaya dari peninggalan Kesultanan Pajang yang pada abad 15 silam berdiri Kesultanan Pajang dengan rajanya Sultan Hadiwijaya Mas Karebet, atau lebih populer dengan sebutan Joko Tingkir. Setidaknya di kawasan perbatasan antara Kampung Pajang dan Kampung Laweyan, kampung tertua di kota Solo ini, ada 4 destinasi wisata bersejarah peninggalan dari Joko Tingkir. Salah satu diantaranya sungai atau kali Jenes. Berikutnya tidak jauh dari kali Jenes ada makam dari Ki Ageng Beluk. Tidak jauh dari Ki Ageng Beluk ada pemakaman cikal bakal pendiri dinasti Mataram Islam, Ki Ageng Henis. Tidak jauh dari itu pula, karena satu kawasan berdiri masjid tertua di kota Solo, yang pada saat itu dikenal Masjid Ki Ageng Henis. Setelah Sinuwun Pakubono ke-10 Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat diganti menjadi Masjid Laweyan. Kembali kepada masalah sungai atau kali Jenes. Kali Jenes yang sekarang ini pastinya jauh berbeda sekali dengan kali Jenes 500 tahun silam di zaman keemasan Kesultanan Pajang. Selain pada saat itu pastinya lebar dan dalam sekali, kalau sekarang ini bukannya semakin lebar, malah semakin mencut dan dangkal. Pasalnya seiring perkembangan zaman, sungai atau kali Jenes ini pada bantaran sungainya banyak dibangun atau didirikan rumah-rumah warga yang ada di sekitar bantaran sungai atau kali Jenes, sehingga penyempitan dan pendangkalan pun terjadi. Padahal kalau saja saat itu keberadaan dari sungai Jenes ini dipertahankan, bisa jadi sampai sekarang ini merupakan destinasi wisata air tersendiri. Karena kali Jenes yang peninggalan dari Sultan Hadiwijaya ini dimulai dari Kesultanan Pajang, tidak jauh dari tempat ini, sekitar 1 km yang pada saat itu berdiri Kesultanan Pajang. Dari Kesultanan Pajang ini Sungai Jenes mengalir hingga sampai muara di Sungai Bengawan Solo yang jaraknya tidak kurang sekitar 15 km dan melewati dari 3 kecamatan yang ada di kota Solo. Dari Kecamatan Laweyan ini itu masuk wilayah Kelurahan Pajang dan Laweyan, selanjutnya melalui arus sungai masuk ke wilayah Kecamatan Serengan. Dari Kecamatan Serengan berlanjut ke timur lagi menuju ke Sungai Bengawan Solo yang masuk wilayah Kecamatan Pasar Kliwon. Sehingga kalau saja keberadaan Sungai Jenes ratusan tahun silam itu mampu bertahan, pastinya tidak ada bangunan-bangunan rumah yang berdiri pas di bibir sungai seperti saat ini malah pabrik ini. Terus yang sebelah itu kabarnya merupakan rumah dari pejabat keuangan salah satu bank terkenal di Indonesia pastinya, karena Bank BI. Pas banget itu di atas bibir sungai, sehingga otomatis penyempitan lahan sungai pun terjadi. Padahal tidak jauh dari Kesultanan Pajang, dari
Kesultanan Pajang terus mengalir ke arah timur selatan lah. Dari sini sekitar atau tepatnya Sungai Jenes yang melintas di depan Masjid Lawian ini tidak kurang sekitar 1 kilometer. Dahulu di situ berdiri Bandar Kabanaran. Bandar Kabanaran itu merupakan pelabuhan air sirkulasi perekonomian pada zaman Kesultanan Hadiwijaya yang sekarang kondisinya memprihatinkan, dangkal, sempit, dan mangkrak. Nah, ini gambaran dari Sungai Jenes yang sekarang ini airnya dangkal, penyempitan, kanan kiri, kumuh, kotor, dan terkadang dipakai semacam pembuangan sampah atau limbah rumah tangga. Nah, bisa jadi kalau ini pemerintah setempat, baik itu Sukoharjo, karena ini selain pemerintah Kota Madya Surakarta juga pemerintah Sukoharjo. Seandainya berkenan untuk bekerja sama, bisa jadi keberadaan Sungai Jenes ini direvitalisasi untuk dijadikan semacam wisata air. Ini sepanjang dari sini sampai ke Bengawan Solo itu kalau dikembalikan seperti asalnya, setidaknya lah 50% dari seperti asalnya. Kalau memang tidak bisa luas dilebarkan, ya udah sesuai dengan yang ada. Cuman pendalaman airnya setidaknya harus lebih didalamkan lagi biar debit airnya itu banyak. Kalau ini benar-benar dangkal. Bayangkan 500 tahun yang lalu ini merupakan sirkulasi, ini merupakan pelabuhan, ini merupakan sarana mereka pedagang yang berperahu, bahkan dari Majapahit pun sempat datang ke Kesultanan Pajang ini, bahkan dengan kapal perangnya pernah singgah di Bandar Kabanaran yang tidak jauh dari sini. Nah, monggo siapapun, apalagi presiden, kalau berkenan ini peninggalan bersejarah dari Sultan Hadiwijaya ini bisa intinya bisa dikembalikan setidaknya 50% lah seperti semula. Di Sumatera ada Sungai Musi, di Kalimantan ada Sungai Mahakam yang lebar, luas, dalam, dan di sana banyak semacam pariwisata perahu. Nah, kalau ini dihidupkan lagi, sekalipun tidak seluas dengan Sungai Musi atau Sungai Mahakam, bisa jadi ini menarik sekali karena bersejarah peninggalan dari Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir. Nah, monggo, ini pas, ini juga di bibir sungai dibangun sebuah rumah tinggal dari seorang warga. Nah, tidak kurang dari Kelurahan Pajang itu ada ratusan rumah yang dibangun pas di bibir sungai Kali Jenes ini. Selanjutnya kalau Kampung Lawian itu sekitar 20. Selanjutnya lagi masuk ke wilayah Kampung Bumi yang berbatasan dengan wilayah Banaran Sukoharjo, itu juga puluhan rumah berada di pas bibir sungai Kali Jenes ini, sehingga sampai di Pasar Kliwon, Semanggi, Sangkrah hingga ke Bengawan Solo, kanan kirinya sudah mulai dibangun perumahan untuk warga, sekalipun membahayakan sekali jika banjir datang sewaktu-waktu. Bahkan belum lama ini, beberapa hari yang lalu, ini sungai yang biasanya tenang, cetek ya, tidak dalam ya, pada saat hujan seharian saja langsung meluap, meluber masuk ke rumah-rumah, masuk ke halaman, masuk ke rumah-rumah mereka yang tinggal di atas bibir sungai Kali Jenes ini. Sekali lagi, sumonggo bagi yang berkompeten bisa menjadikan peninggalan bersejarah dari Joko Tingkir ini
diuri-uri dan dilestarikan. Mungkin bisa, oh kalau ini masuk wilayah Kelurahan Pajang, Kelurahan Lawian, mungkin dari setiap kelurahan bisa membenahi sungai-sungai yang ada di yang dilalui dari sungai jenis ini, mungkin sampai Bumi, sampai Penularan, terus Sukoharjo dan lain-lain. Kalaupun setiap kelurahan berkenan untuk membenahi sungai jenis ini, bisa jadi nanti setelah anak cucu kita akan melihat betapa indahnya peninggalan sejarah dari Kesultanan Pajang, Maskarebet, atau yang lebih populer dengan sebutan Joko Tingkir abad 15 silam.